Selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sama-sama kembali kita akan berdoa, kemudian kita akan sama-sama belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan tundukkan kepala. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kasih karuniamu dalam hidup kami, buat anugerahmu dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan tolong kami supaya kami boleh membuka hati buat firman Allah sebelum kami melangkah di hari yang baru. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Pengakuan Thomas. Dan kita akan membaca di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-28. Firman Allah berkata demikian. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan, ada saat-saat di mana mungkin kita dihadapkan dengan satu pertanyaan yang mendasar, yaitu siapakah Yesus bagi saya? Bagi sebagian orang, Yesus adalah sosok sejarah. Bagi yang lain, Yesus adalah guru moral yang agung. Tetapi bagi orang-orang percaya, Yesus bukan hanya sekedar tokoh, tetapi dia adalah Tuhan dan Allah yang hidup. Thomas yang tadinya meragukan kebangkitan Yesus, namun setelah perjumpaannya secara pribadi dengan Yesus yang bangkit, Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Apa yang akan kita pelajari lewat pengakuan Thomas saat pagi hari ini? Yang pertama, perjumpaan pribadi membangkitkan iman. Thomas yang semula sempat meragukan Yesus yang bangkit. Thomas yang semula imannya sempat goyah. Namun setelah perjumpaannya secara pribadi dengan Yesus, itu membangkitkan, menumbuhkan, memulihkan iman Thomas kembali. Ketika iman kita mulai goyah, penting bagi saya dan saudara untuk kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena apa? Karena iman kita itu bukan berdasarkan logika atau pembuktian manusia, melainkan perjumpaan kita dengan Tuhan yang hidup. Perjumpaan pribadi kita dengan Yesus yang hidup. Itu sebabnya mari bangun perjumpaan pribadi dengan Tuhan di hari-hari ini. Dan yang kedua, pengakuan Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku," itu mengandung arti penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Thomas mengakui bahwa Yesus adalah pemilik hidupnya. Itu sebabnya dia katakan, "Ya Tuhanku." Bukan hanya Tuhan secara umum, tetapi Thomas mengakui Yesus adalah Tuhan secara pribadi. Ketika kita percaya kepada Tuhan, itu berarti bukan hanya sekedar kita mengetahui tentang Tuhan, melainkan itu juga berbicara tentang penyerahan hidup kita kepadanya. Bagaimana, sejauh mana kita menyerahkan hidup, menyerahkan kehendak, dan menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari akui Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita, bukan hanya dalam kata-kata, melainkan juga di dalam tindakan sehari-hari. Dan yang ketiga, pengakuan Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini berarti Thomas mengakui keilahian Yesus. Thomas tidak hanya memanggil Yesus sebagai Tuhan, tetapi juga sebagai Allah yang sejati, yang hakikatnya sama dengan Bapa di surga. Di dalam budaya Yahudi pada saat itu, menyebut manusia sebagai Allah adalah bentuk
sebuah hujatan. Tetapi Thomas mengakui Yesus adalah Allah yang layak dihormati, Allah yang layak disembah, Allah yang berkuasa, Allah yang layak menerima seluruh hidup dan penyembahan. Demikian juga hendaknya dengan saya, dengan saudara, dengan kita semua yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akui Yesus adalah Allah yang berkuasa, Allah yang layak menerima segala hormat dan penyembahan di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang boleh kami dengar dan kami pelajari bersama. Tuhan, kami menyadari kekurangan dan kelemahan kami, keterbatasan kami, tetapi kami mau belajar berharap, bersandar pada kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kemampuan untuk kami dapat memahami lebih jauh akan firman-Mu, dan Roh Kudus yang memberi kami kemampuan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolong hidup kami di sepanjang hari ini ya Bapa, berkati kami, pelihara kami, jadikan kami terang-Mu, jadikan kami berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.